Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, halo semua teman-teman dimanapun berada. Makasih banyak udah join lagi dan nonton lagi video TV. Kali ini mungkin lebih beda lagi dari video-video yang sebelumnya, karena video kali ini mungkin akan bahas agak sedikit serius, yaitu tentang belajar dari Syekh Ali Jaber. Kayak yang teman-teman udah tahu semua kan, bahwa belakangan ini media kita, media sosial kita emang bener-bener lagi penuh banget sama cerita-cerita tentang Syekh Ali Jaber, tentang penusukan Syekh Ali Jaber yang bener-bener Syekh Ali Jaber ini menurut TV personal dia emang bener-bener menurut aku personal dia tuh bener-bener sosok yang dirindukan ya. Maksudnya kayak jujur aja belakangan itu kayak ya namanya juga iman manusia kan, ada naik dan turun, ada happy-nya, ada sedihnya, ada lagi bener-bener ngerasa deket banget sama Allah, ada juga yang saat dimana kita ngerasa lagi jauh banget gitu. Ketika kemarin itu di interview juga di Deddy Corbuzier ya, Om Deddy, terus di mana-mana lah pokoknya, intinya itu bener-bener kayak ngena di hati banget gitu loh. Kayak ya Allah, ini loh gitu yang sebenarnya salah satu contoh yang bener-bener bisa kita tiru, yang bisa kita teladani di masa saat ini. Mungkin pastinya sih udah jelas banget ya kalau seandainya kita bilang Nabi Muhammad SAW itu adalah contoh kita, teladan kita, benar-benar junjungan kita semua. Cuman saat ini mungkin itu juga baik dan juga, tapi ada juga sosok yang ibaratnya bisa membantu kita dalam keseharian, sehari-hari. Nah, Syekh Ali Jaber ini benar-benar ngejelasin secara detail dan simple gimana caranya kita hidup beragama, yang benar-benar kita banyak banget lupain atau miss di sini adalah ketika Syekh Ali Jaber bilang bahwa goal atau puncak tertinggi dari keimanan, dari memeluk agama dan segala macam itu adalah ketika seseorang sudah bisa memiliki akhlak yang mulia. Ini benar-benar suatu hal yang kena banget. Kenapa? Karena sebenarnya banyak banget perpecahan tentang agama di negara kita, Indonesia tercinta ini, yang benar-benar sebenarnya we don't need to do that. Benar-benar kita seharusnya nggak usah melakukan hal itu pun bisa gitu. Dan benar-benar bikin kaget banget ketika Syekh bilang ketika ditusuk itu adalah saat dimana dia nggak merasakan gundah atau gimana, dia merasa tenang, sampai sekarang pun tenang. Bayangin ya, netizen yang maha terhormat, yang paling terhormat kan biasanya ketika ada yang nyenggol dikit kan, ketika ada yang apa sedikit kan langsung ya diserang semua sama netizen plus 62 ini dengan kekuatannya yang luar biasa. Nah, tapi Syekh ini bisa dengan tenangnya bilang nggak apa-apa. Dan ketika ditanya gimana kalau dia divonis sakit jiwa, nggak apa-apa, harus percaya, karena hukum di dunia ini adalah melalui ya pihak-pihak yang berwenang yang memutuskan. Yang bagus banget adalah pelajaran dimana jangan pernah merasa kita ini lebih dari orang lain. Di situ bener-bener kata-katanya bagus banget di siarannya Om Deddy Corbuzier, bahwa Syekh bilang kalau kita ketemu sama perempuan muslim yang belum berkerudung, jangan sekali-kali kita
apa ya, menyudutkan, merendahkan. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu rahasia antara umat dan umat Nabi Muhammad dan makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kenapa? Karena bisa jadi satu amalan atau perbuatan yang dilakukan orang yang kita anggap mungkin ya maaf sedikit lebih rendah dari kita, ternyata dia jauh lebih mulia dari kita di hadapan Allah. Kita nggak pernah tahu. Mungkin karena satu amalannya yang dia lakukan secara rutin, secara ikhlas. Mungkin juga karena emang dia beribadah dengan khusyuk. Allah alam, kita benar-benar nggak tahu ya apapun itu. Benar-benar di situ benar-benar mencerminkan banget bahwa kita harus selalu husnuzon kepada setiap orang, dan kita nggak usah merasa lebih tinggi atau lebih hebat atau lebih berilmu dari orang lain, karena benar bahwa kita banyak banget dosa, banyak banget aib yang kalau bisa dibilang tuh Allah benar-benar tutup rapat-rapat, yang sampai kita ini sama sekali nggak dibuka sama Allah. Itu kan merupakan suatu rahasia ya, bahwa saya ini benar-benar ngingetin bahwa setiap manusia ini punya rahasianya masing-masing sama Allah Subhanahu wa taala. Entah itu rahasia dalam berbuat kebaikan ataupun rahasia dalam hal negatif gitu. Itu benar-benar rahasia kita dan Allah gitu. Nggak ada satupun yang berhak menghakimi kita. Begitupun dengan orang lain, nggak ada satupun yang berhak menghakimi mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi di situ benar-benar hebat banget gimana caranya Syekh bisa menenangkan hatinya, menganggap semua orang itu sama. Dan bener banget, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Contohnya kayak Syekh bilang, ini bener-bener adalah apa yang kita sebut dengan iman. Ditanya ya sama Om Deddy, gimana Syekh, apakah Syekh ini trauma, nggak ibaratnya nggak mau lagi nih tausiah dan segala macam. Jadi saya menjawab, lupa ya kalimat pastinya, cuman kurang lebih gini, iya, pasti wajar lah manusiawi ada rasa ketakutan ya, tapi kan kita hanya bisa berusaha untuk misalkan dikawal lebih ketat oleh panitia dan seterusnya. Tapi nggak ada seorang pun manusia yang meninggal ketika belum waktunya meninggal. Merinding banget gak sih dengarnya, kayak ya Allah, ya itu bener-bener takdir Allah tuh ya, salah satunya kan maut ya, yang gak bisa kita hindari. Jadi bener-bener ketika kita meninggal, apapun alasannya, mau karena virus, mau karena kecelakaan, mau karena apa, ketika kita sudah waktunya meninggal, maka kita akan meninggal apapun alasannya. Dan dari situ bener-bener ya Allah, bener-bener ya kayak bersyukur banget bisa nonton dan sama Allah dibimbing dan apa ya, diberikan hidayah ya mungkin atau apapun itulah istilahnya, tapi bener-bener ngena di hati dan kayak astagfirullahaladzim gitu, kayak banyak banget hal-hal yang kayaknya tuh jauh banget dari agama, banyak banget hal-hal yang selama ini itu diprioritaskan, padahal ketenangan hati itu nggak bisa kita cari, ketenangan hati itu nggak bisa kita beli gitu aja. Emang kita perlu usaha benar-benar untuk mendapatkan ketenangan hati, dan ketenangan hati itu bukan tentang harta, kebahagiaan itu bukan tentang seberapa kaya kita, tapi seberapa banyak kita memberi, maka akan semakin bahagia juga hidup kita, karena kita membantu hidup dan kehidupan orang lain. Nah di situ bener-bener salah satu beberapa hal ya yang bener-bener ngena banget dari kejadian Syekh Ali Jaber ini. Dan Syekh bilang bahwa kenapa sih nggak bilang aja bahwa ya saya ini kecewa, sedih dan segala macam, karena apa?
karena itu semua hanya akan bisa menjadikan Syekh ini salah satu perantara untuk orang semakin berantem. Kenapa? Coba ketika orang jadi terpecah belah antara misalkan suatu golongan dengan golongan yang lain, mereka akan bela-belain, kalau syekhnya ikutan panas, ngebela-belain untuk berhenti dari aktivitas rutinnya, sedangkan kan tetap ya yang misalkan kepala keluarga tetap butuh untuk bekerja, tetap untuk butuh menghidupi anak istrinya. Dan di situ benar-benar Syekh ini bijak banget mementingkan kepentingan bersama, kepentingan umat, kepentingan masyarakat secara general dibandingkan dengan kepentingan pribadinya, dibandingkan dengan rasa sakit hatinya. Mungkin kalau ditanya kalian nggak ada sakit hati atau ingin dendam, tapi sedih mungkin dan segala macam, ya namanya manusiawi, tapi itu tidak ditonjolkan, tidak dijadikan hal yang utama, karena benar-benar udah benar-benar pemikirannya itu adalah bukan untuk dirinya sendiri, benar-benar segala hal itu dilibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, sehingga benar-benar di situ kayak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selalu saya bilang katanya ketika mendapatkan ujian, alhamdulillah dan astagfirullah, innalillahi, astagfirullah dan segala macam. Kenapa? Karena alhamdulillah, karena emang apa yang kita dapat itu, mau hal baik ataupun hal buruk, itu adalah yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk kita mendapatkannya. Ya Allah, itu kayak benar-benar merinding banget, kayak ya Allah, alhamdulillah masih bisa mendengarkan kata-kata itu, masih bisa bersyukur, masih bisa bersyukur atas segala nikmat yang Allah beri, karena ternyata ketika kita melihat dari sudut pandang yang lain yang jauh lebih besar, yaitu dari sudut pandang kacamata agama, keimanan, kita benar-benar di situ ditunjukin bahwa segala sesuatu itu akan terasa lebih indah, lebih tenang, dan lebih nyaman ketika kita melibatkan Allah dalam setiap langkah apa yang kita tuju, setiap apa langkah yang kita ambil, sehingga semoga kita semua bisa belajar banyak, dan pasti sih mengambil hikmah dari apa yang udah Syekh Ali Jaber alamin, bahwa banyak sekali hal yang bisa kita lakukan daripada kita benci atau menghujat orang. Banyak sekali hal yang bisa kita kembangkan dalam diri kita, terus berpositif thinking ke Allah, terus melibatkan segala apa yang kita lakukan ke Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan selalu berada di jalannya, kita akan menemui takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa merasa gelisah dan penuh dengan ketenangan. Makasih buat teman-teman yang udah nonton dan dengerin. Semoga kita semua bisa petik pelajaran ini dan ambil hikmah dari apa yang udah dikasih dan disampaikan oleh Syekh Ali Jaber, dan juga dari sikap dan tindakannya yang benar-benar bisa kita tiru, kita implementasiin dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, mungkin segitu aja. Makasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah like, komen, dan subscribe. Semoga YouTube channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Makasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.